Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman guru dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, berkah selalu. Baik, pada video kali ini saya akan share materi ya tentang kalor, dan ini khususnya untuk anak-anakku kelas 7 di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap Wonoasri. Nah, kalian harus tetap semangat. Meskipun kita ada di sekolah gunung, kalian harus tetap semangat ya anak-anakku. Oke, materi kalor. Nah, ini ada peta konsep yang akan kita pelajari tentang kalor, yaitu kita akan mempelajari secara sifatnya itu ada dua, yaitu energi kalor dan perpindahan kalor. Nah, dari energi kalor ini dia itu mengakibatkan perubahan suhu benda. Pasti kalau ada energi kalor dia akan mengakibatkan perubahan suhu benda. Kemudian kalau sudah suhunya berubah, dan ini terjadi perubahan wujud zat. Baik, selanjutnya perpindahan kalor ini terdiri dari konduksi, radiasi, dan konveksi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas pelan-pelan ya, satu persatu. Baik, yang pertama kita bahas pengertian kalor dulu. Apa itu kalor? Ya, bukan kolor ya anak-anak ya, tapi kalor. Kalori. Kalian pernah mendengar berapa kalori gitu kan? Misalnya di ingredient suatu makanan tuh kan. Nah, kalor itu adalah satu bentuk energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi ada aliran perpindahan ya, perpindahan suhu ya dari yang tinggi ke rendah. Dalam sistem satuan internasional, satuan kalor dinyatakan dalam joule ya, disingkat J. Sedangkan satuan lain yang digunakan adalah kalori atau disingkat kal. Seperti berapa kalori gitu kan ya. Kita butuh lemak gitu kan, karbohidrat berapa kalori seperti itu. Nah, 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Kemudian 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Oke, selanjutnya pengaruh kalor terhadap suatu zat. Merubah suhu zat. Apabila suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Apabila suhu zat melepas kalor, maka suhu zat tersebut akan turun. Balikannya ya anak-anak ya. Besarnya kalor yang dilepas atau diserap dirumuskan. Nah, ini ada rumusnya. Q sama dengan M dikali K dikali delta T. Di mana Q itu adalah kalor, satuannya joule. Kemudian M itu massa zat, satuannya kilogram. Dan C itu kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Oke, apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg atau 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Besarnya kalor jenis dirumuskan. Q sama dengan C dikali delta T. Keterangannya, Q itu kalor, C kapasitas kalor, ini C besar ya. Oke. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Yang dimaksud merubah wujud zat, jika suatu benda diberi kalor, benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Wujud zat tersebut dapat berupa padat, cair, atau gas. Pada saat terjadi perubahan wujud zat, benda tidak berubah. Perubahan wujud zat akibat perubahan kalor dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ada skema ya anak-anak ya. Pada materi sebelum ini ada materi zat ya, wujud zat. Ini ada cair, gas, dan padat. Nah, untuk yang pertama, yang kedua, oke, ada yang ketiga, balikannya 5 dan 6. Ada tanda merah dan tanda putih. Untuk yang merah itu mengembun, yang kedua, maksudnya itu nomor 1 itu dari gas ke cair itu mengembun, yang kedua dari cair ke gas dia menguap. Kemudian dari 3 itu ya, gas ke padat mengkristal. Kemudian yang keempat ya, berarti padat ke gas itu ya, padat ke gas dia itu menyublim.
Dan yang kelima, padat ke cair yang mencair. Dan yang keenam, cair ke padat membeku. Ini maksudnya catatan ada warna merah dan warna putih. Untuk yang merah, dia itu menyerap kalor. Jadi pada saat perubahan cair ke gas itu nomor 2, itu yang menguap, dia itu menyerap kalor. Kemudian yang warna putih atau di sini disimbolkan kuning ya lawannya, berarti dia melepas kalor. Jadi kalau yang melepas kalor itu yang ini ya, yang tanda putih. Kalau di sini disimbolkan kuning ya, putih ya sebenarnya ya. Dari gas ke padat, dari wujud zat gas ke padat, dia itu melepas kalor. Itu ya anak-anak ya. Diingat-ingat panahnya, mana yang menyerap, mana yang melepas kalor. Oke, melebur, memuap. Nah, maksudnya melebur, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Sebaliknya membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ini kan ada kata melebur. Bedanya melebur dengan membeku. Kalau melebur kan perubahan wujud dari padat ke cair. Kalau sebaliknya membeku, cair ke padat. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada titik leburnya. Kalor beku adalah kalor yang dilepaskan pada waktu 1 kg zat membeku menjadi 1 kg zat padat pada titik bekunya. Ini ada rumusnya. Q M dikali L, di mana Q itu adalah kalor, M itu massa, L itu kalor lebur. Titik lebur adalah suhu zat saat melebur. Kalau titik lebur dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama tekanan. Jika tekanan dinaikkan, titik lebur akan turun. Ketidakmurnian zat, titik lebur es dapat diturunkan menjadi di bawah 0 derajat Celcius dengan cara menambah garam pada campuran air dan es. Oke, mendidih. Apa itu mendidih? Jadi zat cair dikatakan mendidih jika gelembung uap terjadi di dalam seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg zat cair menjadi 1 kg gas pada titik didihnya. Ini ada rumusnya untuk mencari kalor uap. Q sama dengan M dikali U besar, di mana Q adalah kalor, M itu massa, dan U adalah kalor uap. Menguap, mengembun, dan mendidih. Menguap, perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Sebaliknya, balikannya menguap itu mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Faktor-faktor yang mempercepat penguapan, yang pertama memanaskan atau menaikkan suhu biar cepat menguap. Kemudian memperluas permukaan. Yang ketiga meniupkan udara kering di atas permukaan, mengurangi tekanan pada permukaan. Dan titik didih itu maksudnya suatu zat dipengaruhi beberapa faktor ya. Tekanan, semakin besar tekanan pada zat semakin besar titik didihnya. Ketidakmurnian zat dapat menaikkan titik didihnya. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Sebaliknya, mengkristal adalah perubahan wujud zat gas itu menjadi padat. Contoh zat yang dapat menyublim kapur barus. Ada kamper tuh misalnya anak-anak ya. Gambar kurva perubahan wujud zat. Ini ada kurvanya ya, dari suhu yang minus, kemudian dia itu yang A ke B ya. Dia tuh suhunya datar, kemudian naik lagi, dia datar lagi perubahan suhunya, kemudian dia naik lagi. Ada keterangannya kalau A ke B itu padat ke cair. Jadi pakai rumusnya Q sama dengan M dikali C kalau jenisnya S, perubahan suhunya berapa. Kemudian B ke C itu melebur, rumusnya ya pakai M dikali L. Kalau leburnya C ke D itu naik, berarti cair ke gas. Dia itu rumusnya massa dikali kalor jenisnya air, kan sudah menjadi cair. Jadi pakai kalor jenis air. Kalau yang masih A ke B itu kan masih berupa es, jadi pakai kalor jenisnya es. D ke E itu mendidih, pakai kalor uap ya. Q M kali U, E ke F, gas ke panas, jadi pakai yang menguap. G sama dengan M dikali kalor leburnya, kalor jenisnya kalor jenisnya C itu kalor jenis C kecil, kalor jenisnya uap kan sudah mendidih menguap, dia dikali delta T nya. Nah ini gambar kurva perubahan wujud zat, jadi ada grafiknya ya, seperti tadi, mirip-mirip tadi.
Perpindahan kalor. Nah ini, kalor tuh mengalami perpindahan. Cara alamiah kalor dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Konduksi atau hantaran ini terjadi pada zat padat. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan 2 macam, yaitu konduktor. Apa itu konduktor? Zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, contohnya logam. Kemudian isolator, berarti balikannya, zat yang buruk dalam menghantar kalor, contohnya plastik, kaca, kayu, dan lain-lain. Masalahnya nih ada ya, mengapa pegangan solder, setrika, dan lain-lain terbuat dari kayu? Mengapa kira-kira? Konveksi atau aliran. Konveksi ya, di sini konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Terjadinya konveksi disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Konveksi atau aliran terjadi pada zat cair dan gas. Kalau tadi kan zat padat ya. Contohnya pada zat cair pada peristiwa pemanasan air, pada gas terjadi peristiwa angin laut dan angin darat. Ini ada permasalahan. Nah, ini kan ada gambar ya, di situ gambarnya yang pertama jelaskan peristiwa terjadinya angin laut, kemudian jelaskan pula peristiwa terjadinya angin darat. Anak-anak silahkan dicatat ya di buku tugas kalian, kemudian bisa disetor untuk pertemuan selanjutnya tentang ini ya, peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat. Dan pertanyaan yang sebelumnya juga ada kan, mengapa setrika dan solder itu pegangannya dari kayu, itu kenapa kira-kira? Kemudian radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contoh, sinar matahari sampai ke bumi, suhu hangat pada saat api unggun, manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada siang hari yang panas, orang lebih suka memakai baju yang terang dibandingkan dengan yang gelap untuk mengurangi penyerapan kalor. Makanya kalau siang-siang tuh tak perlu pakai jaket lah ya. Kemudian panas-panas juga kalian dianjurkan jangan memakai baju yang berwarna hitam karena itu dapat menyerap kalor. Makanya kalian cepat berkeringat kalau kalian memakai baju yang berwarna hitam. Gunakan baju yang berwarna terang. Kemudian yang kedua, cat mobil dibuat mengkilat untuk mengurangi penyerapan kalor. Nah, kalau mobil dibuat catnya tidak mengkilat, maka dia menyerap kalor, maka orang itu yang ada di dalam mobil akan mengalami kepanasan yang luar biasa. Itu ya anak-anak ya. Menggunakan jaket tebal atau selimut untuk mengurangi suhu dingin. Nah, ini kalau malam hari. Kalau tadi kan siang, tidak perlu pakai jaket ya. Kalau malam yang dingin baru pakai selimut atau jaket yang tebal. Termos dilapisi perak untuk mengurangi hilangnya kalor secara radiasi. Jadi termos kalian lihat ya, yang menyimpan air yang panas itu. Jadi dilapisi dengan perak biar dia itu mengurangi ya hilangnya kalor. Jadi biar tetap hangat atau panas airnya. Ada permasalahan mengapa baju seragam sekolah bagian atas umumnya berwarna putih? Mengapa kira-kira? Jawab ya anak-anak ya, dicatat dulu pertanyaannya lalu dijawab. Mengapa tangki mobil pembawa aspal berwarna hitam? Nah, mengapa? Mengapa mobil tangki pembawa bahan bakar bensin berwarna putih? Nah, itu dijawab. Oke, selanjutnya. Oke, ini ya pertanyaannya. Jadi anak-anak bisa dikerjakan soal-soal yang sudah ibu tampilkan tadi ya. Ini ada soal juga ya, karena selnya tidak bisa dibuka. Latihan soal ya, berapakah energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 sampai 100 derajat Celcius. Jadi kalau ada soal fisika, IPA fisika tentang hitung-hitungan, kita tidak boleh malas untuk mencatat apa aja yang diketahui. Jadi kalau kita mencatat apa yang diketahui, insya Allah kita tidak akan kesulitan ya, mengurangi kesulitan kita dalam mengerjakan soal itu ya anak-anak. Jadi dicatat di situ ada angka 2 kilogram satuannya, berarti dia akan massa. Jadi M sama dengan 2 kg. Kemudian ada angka lagi 460. Dia itu kan Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti dia itu kalor jenisnya C kecil. Kemudian ada perubahan suhu, angka suhu kan. Di situ ada 100 dan 15. Kita membutuhkan delta T atau selisih suhunya. Jadi T2
suhu akhir T2 suhu akhir dikurangi T1 suhu awal. Suhu akhirnya kan 100 dari sampai, darinya tuh suhu 1, kemudian sampai, berarti dia suhu yang kedua, suhu akhir. Berarti 100 dikurangi 15 hasilnya 85 derajat Celcius. Nah, kalau sudah selesai ini lihat apa yang ditanyakan, berapakah energi kalor. Ditanyakan energi kalornya atau kalornya berapa, berarti pakai Q besar. Nah, rumusnya Q itu kan massa dikali C dikali delta T. Nah, sudah ketahuan semua, tinggal disubstitusikan angka-angka yang sudah kita catat, sudah kita data yang diketahui. 2 kg dikali 460 dikali 85 selisih suhunya itu ditemukan 78.200 Joule. Nah, ini kenapa jadi kJ kilojoule? Jadi dari joule ke kilojoule. Dari joule ke kilojoule itu kan naik. Nah, dibagi berarti ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Itu soal. Sama soal nomor 2. Susi memanaskan 2 kg air dari suhu 30 derajat Celcius hingga mendidih. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, banyak kalor yang diperlukan adalah berapa? Jadi anak-anak kita tidak boleh males ya, kita harus rajin bismillah mencatat apa aja yang diketahui. Ada angka 2 kg, ada satuannya, berarti dia tuh massa ya anak-anak. Tulis M sama dengan. Kemudian ada 4.200, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, berarti dia kalor jenisnya C kecil 4.200. Nah, di sini ada kata-kata menaikkan suhu ya hingga mendidih. Nah, memang tidak disebutkan mendidih itu berapa di sini suhunya. Dan pada umumnya suhu air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi kenapa 100 ini dari mana? Ya, suhu air mendidih 100 derajat Celcius dikurangi 30 suhu awalnya, berarti 70 delta T-nya, perubahan suhunya. Kalau sudah diketahui semua, didata semua, kita masukkan ke rumus Q dikali M dikali C dikali delta T. Q sama dengan maksudnya. Kan ditanya kalornya, berarti masanya 2 dikali 4.200 dikali 70. Nah, ini satuannya masih Joule. Kita jadikan kilojoule, berarti dari Joule ke kilojoule itu kan naik 3, dibagi 3 berarti dibagi 1000, hasilnya 588 kilojoule. Seperti itu anak-anak ya, semoga bermanfaat. Silahkan nanti ada latihan soal di buku paket ya, di pertemuan selanjutnya tentang kalor ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel Bu Aini, belajar jadi guru hebat, guru profesional agar YouTube channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye.